Halo, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari rumus-rumus tentang persamaan trigonometri dasar. Jadi kalian sebelum menjawab pertanyaan untuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, kalian harus mengingat rumus dari persamaan trigonometri dasar. Itu ada rumus sin, cos, dan tan. Untuk batas dari persamaan trigonometri ini ada dalam bentuk derajat, ada juga dalam bentuk radian. Nah, akan tetapi jika diminta dalam bentuk radian, yaitu V, kita harus mengubah menjadi bentuk radian. Ingat ya, nilai V itu adalah 180 derajat. Nah, untuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, terdapat beberapa langkah dalam menyelesaikan soal dari persamaan trigonometri tersebut, di mana tidak jauh berbeda dengan cara atau model penyelesaian dari persamaan trigonometri dasar. Nah, langkah-langkah tersebut apa saja? Langkah pertama yaitu buat dulu permisalan dari persamaan yang diketahui. Nah, ini fungsinya agar kalian tidak kesusahan dalam menentukan persamaan yang akan didapatkan selanjutnya. Nah, langkah 2 yaitu dari permisalan tersebut kalian akan mendapatkan nilai dari suatu pemfaktoran yang dilakukan. Nah, pemfaktoran ini kan kalian sudah pelajari di SMP atau di kelas 10 kalian sudah dapat pemfaktoran. Jadi, Ibu tidak akan menjelaskan tentang pemfaktoran. Nah, langkah ketiga yaitu setelah kalian memfaktorkan, ubah nilai persamaan sehingga kalian akan mendapatkan nilai dari bentuk persamaan selanjutnya dan akan dikerjakan dengan rumus yang telah kalian pelajari sebelumnya. Selanjutnya langkah 4, jika sudah mendapatkan persamaan dari X, selanjutnya substitusi nilai K. Nah, nilai K itu kan bilangan bulat ya, untuk mendapatkan nilai yang memenuhi. Langkah terakhir, kalian simpulkan jawaban kalian dengan hasil yang sudah memenuhi batas yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Ini adalah contoh soal dari persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, di mana contoh yang pertama Ibu tampilkan yaitu sin kuadrat X. Nah, caranya sama dengan cara sebelumnya, akan tetapi terdapat langkah-langkah yang berbeda dari pengerjaan sebelumnya. Nah, langkah itu kita misalkan terlebih dahulu, baru kita faktorkan, lalu kita kerjakan dengan rumus yang telah kalian ingat sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh soal dari sin kuadrat X dikurang 2 sin X dikurang 3 sama dengan 0 untuk batasnya yaitu 0 sampai 2V. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Jadi, langkah 1 kalian misalkan terlebih dahulu sin X itu sama dengan apa. Di sini Ibu misalkan sin X sama dengan P. Nah, maka bentuk sin kuadrat X dikurangi dengan 2 sin X dikurang 3 sama dengan 0 itu diubah menjadi P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, langkah kedua kita memfaktorkan persamaan tersebut. Nah, memfaktorkannya itu bisa kalian temui caranya di SMP ya, di kelas 10 juga kalian sudah dapat cara memfaktorkan, jadi Ibu tidak akan jelaskan lagi tentang pemfaktoran. Nah, untuk P kuadrat sama dengan 2P sama dengan 3, faktornya itu adalah P plus 1 dan P min 3. Jadi kita dapatkan nilai P yaitu min 1 dan nilai P sama dengan 3. Nah, langkah ketiga kita ubah lagi P sama dengan min 1 itu dengan permisalan awal kita. Nanti kan P kita misalkan dengan sin X. Jadi P sama dengan min 1 yaitu sama dengan sin X sama dengan min 1. P sama dengan 3 sama dengan sin X sama dengan 3. Nah, untuk sin X sama dengan 1 dia kita ubah menjadi sin X sama dengan sin berapa? Min 1 itu sama dengan sin 270 derajat. Sedangkan untuk sin X sama dengan 3 itu tidak akan memenuhi karena sin X itu lebih besar daripada min 1 dan kurang dari 1. Jadi kalau nilainya 3 itu tidak mungkin. Nah, langkah selanjutnya sama dengan
pertemuan sebelumnya, jadi kita ubah dia dengan rumus yang telah kita ingat sebelumnya. Nah, ini tidak Ibu jelaskan lagi karena kalian sudah paham di pertemuan sebelumnya. Dan langkah 5 kita ambil kesimpulan dari soal yang telah diberikan. Nah, berapa himpunan penyelesaiannya? Jadi kita mendapatkan yang memenuhi saja yaitu 270 derajat, di mana 270 derajat itu kita ubah menjadi bentuk radian, caranya dengan dibagi 180 derajat. Hasilnya yaitu 3/2V. Jadi, untuk soal nomor 1 ini, jawabannya himpunan penyelesaiannya yaitu 3/2V. Nah, selanjutnya apa nih? Ini adalah soal tentang bentuk kuadrat dari cos. Sebenarnya sama saja ya, sama saja caranya untuk himpunan penyelesaian dari persamaan dalam bentuk cos. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal dalam bentuk cosnya. Nah, yaitu nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 cos kuadrat X min 3 sama dengan 0. Untuk batasnya yaitu 0 derajat sampai 360 derajat. Ingat, ini bentuk batasnya yaitu dalam bentuk derajat ya. Jadi kita tidak ubah lagi dalam bentuk radian. Nah, penyelesaiannya yaitu langkah 1, 4 cos kuadrat X min 3 sama dengan 0. Kita misalkan lagi cos X itu sama dengan P. Maka akan diperoleh 4P kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Langkah kedua kita memfaktorkan. Nah, berapa sih faktor dari 4P kuadrat min 3 sama dengan 0 itu? Jadi faktornya adalah 2P plus akar 3 dikali 2P min akar 3. Nah, kita akan mendapatkan nilai P-nya itu adalah min setengah akar 3 dan setengah akar 3. Nah, ini kedua P ini ada ya nilai cosnya. Jadi untuk min setengah akar 3 itu nilai cosnya sama dengan 150 derajat dan untuk setengah akar 3 itu nilai cosnya sama dengan 30 derajat. Jadi kita akan selesaikan dengan rumus persamaan trigonometri dasar bagian cos. Ingat ya, jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa ditambah dengan K dikalikan 360 derajat. Untuk langkah selanjutnya, tidak perlu Ibu jelaskan lagi karena sudah sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, yang memenuhi dari nilai cos X sama dengan cos 150 dan cos X sama dengan cos 30 derajat yaitu 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Jadi jawabannya yaitu ada 4, 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Nah, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Terima kasih.